Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Muglek Farm, channel yang membahas tentang ayam yang dilagakan. Sekedar promo di sini, Mbah Muglek Farm ternak ayam panat, pakoi dan trat sementara. Dan untuk dijualnya sementara masih belum dijual. Masih baru lekas ternak ini teman-teman. Kalau mau melihat sampel indukan, sampel anakan, jenengan bisa lihat di Facebook saya atau WA saya. Ada, coba cari di komen, itu ada WA saya. Kemudian di Facebook saya itu, Facebooknya namanya Mbah Muglek FRM. Mbah Muglek FRM. Itu ada sampel ayam saya. Kalau mau lihat selera saya ya, selera saya itu ayam panat, ayam yang gini ngeloknya sampai melingkar-melingkar, itu yang lehernya seperti tidak ada tulangnya, itu ayam panat. Kemudian pakoi yang berakot itu ya, di sini nah, ayam panatnya udah mewah sih, kalau menurut saya sudah lumayan mewah, cuma pukulannya perlu di-upgrade lagi. Supaya lebih grek gitu ya. Ya saya jujur aja sih. Kemudian ayam pakoi kami juga sudah mulai ternak ayam pakoi. Ayam pakoi ya sedikit buta lah, tapi ya nggak terlalu istimewa, menurut saya belum istimewa sekali karena keterbatasan dana ya. Tapi ya menurut saya sudah lumayan lah, sudah lumayan. Kemudian ada ayam trat. Ayam trat itu les biasa tapi pukulnya keras. Jadi istilahnya itu saya sementara ini suka ayam teknik sementara ini. Jadi untuk mangon, pama saya juga suka, tapi untuk sementara belum, ingin fokus ke ayam teknik dulu. Jadi istilahnya YouTube Mbah Muglek Farm itu ya juga memang nggak ketang, cuma sedikit kita juga ternak. Jadi kita juga tidak hanya modal buat konten tok, modal baca tok, tapi kita juga mengalami sendiri, melakukan sendiri, menganalisa sendiri, karena kita juga pemain, istilahnya seperti itu. Tapi ya pengalaman kami mungkin tidak seluas buku yang ada di sana. Kami masih menerima masukan yang banyak sekali. Monggo teman-teman di sana, istilahnya kami cuma sharing, saling berbagi, berkenalan ya. Kami anak daerah Bantul, Yogyakarta. Oke, lanjut. Ini untuk masalah nanding ayam. Ini konten kami memang tak urutkan dari mulai milih ayam, ternak ayam, milih ayam, merawat ayam, kemudian menarungkan ayam, abar ayam, kemudian abar, kemudian terakhir mungkin bisa ke ternak ya, ternak kemudian menangani penyakit. Memang tak urutkan seperti itu ya teman-teman. Jadi kontennya memang tak urutkan seperti itu biar enak kita melihatnya. Kemudian kalau sudah, menurut saya ilmu yang saya punya sudah saya sokkan semua, nanti tinggal memperjelas apa yang pernah saya sampaikan, terus pengalaman baru apa saat mengalami ternak, saat menangani penyakit, saat pokoknya istilahnya kita sharing, tidak bermaksud menggurui. Oke, lanjut teman. Ini pengalaman saat nanding ayam. Apa yang sangat perlu diperhatikan saat nanding ayam? Yang pertama, kita harus yakin dengan ayam kita.
Yakin itu dalam artian kita harus memang benar-benar tahu ayam kita, tipe ayam kita, karakter ayam kita harus tahu. Dari apakah ayam kita merakot dari depan, mangon, atau tipe pukul, tipe teknik dan lain sebagainya, kita harus benar-benar tahu ayam yang akan kita adu, ayam kita itu karakternya seperti apa. Jadi karakter ayam kita itu kita peroleh dari seberapa sering kita ngebrak ayam kita bisa mengamati dan ketemu karakternya. Jadi maksud saya karakter dalam artian ayam kita itu sukanya sama ayam yang lebih tinggi misalnya, atau suka dengan ayam yang imbang, suka ayam yang lebih besar, atau suka ayam yang tipe bawah, agak yang pendek. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Selepas itu, kalau kita udah ngerti karakter kita, cocoknya itu tarung sama yang ayam tipe posturnya seperti apa, misalnya lebih tinggi, sedang, jangan kalah besar atau apa ya, kita harus mematuhi itu. Itu poin pertama. Yang kedua, trik nanding ayam itu yang kedua, setelah kita lihat karakter ayam kita lihat ayam lawan, umur. Kira-kira kita harus bisa memprediksi ayam lawan itu, mohon maaf, ayam udah tua atau ayam sama-sama muda. Kita harus bisa prediksi. Kita harus bisa lihat ciri-cirinya, terutama kita bisa lihat di cekernya. Walaupun kadang ayam udah tua kelihatan muda karena habis mabung atau habis ganti bulu. Kita bisa lihat yang nggak bisa dihapusi itu ceker. Ceker kadang ada yang bisa diklotok, ada yang bisa diklotok. Kita lihat ketelan bawah. Ketelan bawah itu telapak ceker bawah. Itu kalau ayam muda sama ayam tua terlihat. Caranya ya jam terbang teman-teman. Jenengan bisa lihat telapakan ceker. Nanti kalau ayam yang memang udah tua itu telapakannya seperti agak ya kelihatan tua lah. Tapi kalau ayam memang masih muda ya telapakan ya ketelannya juga masih agak tipis, istilahnya seperti itu. Kita bisa lihat di telapakan ceker. Itu pengalaman saya. Walaupun bulu bisa disulap, walaupun sisi ceker bisa diklotoki, disulap mudah, tapi untuk yang itu kita bisa terlihat ayam itu muda atau tua di ketelan. Ketelan itu telapak bawah kaki ya. Ini misalnya kaki di telapak bawah kita lihat. Ya, kita harus sering jeli-jeli mengamati ya. Kemudian kalau kita dapatnya ayam tua ya, kalau kita itu mau tes mental ya nggak masalah. Maksudnya uang kita banyak. Nah, kalau kita itu cari menang ya diusahakan muda ya sama muda gitu ya. Kalau bisa kita yang tua, dia yang muda. Kalau orang udah laga itu gimana caranya, mohon maaf, gimana caranya agak sedikit mengakali ya. Jangan diakali. Jadi sedikit mengakali gimana caranya supaya kita menang. Nah itu. Jadi diusahakan lihat musuhnya itu ayam udah tua atau belum, bisa dilihat di situ. Kemudian kita jangan mengandalkan ayam. Ya kita kalau ayam kita bagus. Seringkali orang terhipnotis dengan mengandalkan ayam. Karena ayam itu sering menang atau sering pukul bubuk atau gimana, itu kita sering nabrak gandeng istilahnya.
Jadi dia menang tua kita langgar, menang besar ganjil kita langgar, menang tinggi kita langgar, itu akan menjadi bumerang. Jangan meremehkan lawan. Nah, itu termasuk salah satu kunci. Yang penting kita niatnya itu cari menang, ya harus selektif bener. Enggak taruh nggak masalah. Asalnya nggak taruh nggak masalah. Kalau misalnya di pro, yang penting kalau kita dapat gandeng yang mungkin kita bagus, menurut kita cocok, kita mantep, ya kita taruhkan. Kalau enggak ya enggak. Kita cari menang. Yang kedua masalah harga diri juga. Kalau kalah ya palu loh. Kemudian kita lihat ototnya. Otot kita kan kalau gandeng megang. Kalau di pro ya kita megang, kecuali kalau di kontes itu timbangan, beda lagi. Nanti kita bahas. Kalau kita bayar di pro dulu. Kita megang, ayamnya ganjel. Ngotot, ganjel itu kelihatan ngotot. Ototnya keker lah istilahnya. Kalau kita megang itu megang Deddy Kobuser sama megang siapa? Dede sing kurus itu. Nah, beda loh. Nah, kita megang ototnya keker. Kalau otot keker biasanya tadahnya bagus teman-teman. Jadi hati-hati. Kalau ayam kita bukan ayam jalu, kalau kalah keker, kalah keker atau kalah otot, jangan dipaksakan. Kecuali kalau memang yakin, itu beda lagi. Itu jangan dipaksakan. Kecuali kalau ayam jalu. Ayam kita jalu melawan ayam yang keker atau ayam yang otot tidak masalah. Istilahnya seperti walaupun badannya gede, nanti kalau kena pedang ya istilahnya ya sama aja sakit gitu. Jadi ganjel ayam kita lihat, ganjel. Biasanya yang sering menipu itu umur mempengaruhi ganjel ayam. Jadi uang sering lupa. Kalau itu faktor utama, faktor penting dalam mengambil keputusan ayam diadu atau tidak. Kemudian usahakan, ini cuma usahakan, saya enggak pengalaman pribadi ya. Kalau saya lebih senang karena tipe ayam saya itu rata-rata ayam teknik. Jadi saya berusaha bahunya ayam saya itu lebih tinggi. Untuk masalah tinggi badan, kalau bisa ya lebih tinggi kalau ayam saya ayam teknik, karena biasanya ayam teknik. Tapi misalnya badannya sama tingginya, kelihatan kalau dijajar antara kurungan dengan kurungan dijajar kurungan itu, usahakan bahu itu pundak. Jadi sayapnya itu loh, pundaknya itu lebih tinggi. Kalau dilihat lebih tinggi, itu nanti ayam lebih bisa menguasai, terutama untuk ayam teknik. Jadi saya sendiri punya pemikiran poros loncat ayam itu di pundak. Jadi kira-kira itu ayam itu loncat setinggi porosnya ayam loncat itu di pundaknya. Jadi ayam kira-kira meloncat terus menganuki kira-kira rata-rata setinggi pundaknya. Terus melayangkan pukulan itu serata setinggi pundaknya lah, sekitar itu. Jadi usahakan pundaknya lebih tinggi supaya ayam kita lebih menguasai pertarungan juga. Kalau ayam kita teknik juga lebih enak dalam mukul. Kalau pundaknya lebih rendah, biasanya ayam bisa dikuasai, ditumpangi bahu ayam lawan. Ayam kita mukulnya juga lebih susah. Tapi itu colong-colongan ya teman-teman ya.
nanding itu colong-colongan. Jadi kita harus mat betul, punya keyakinan betul. Yang penting kalau saya tuh kalau nanding ya yang susah, alot. Kalau bisa alot wong kita cari menang. Ya tapi jangan kebangetan lah istilahnya. Kelihatan bisa, kira-kira bisa, kita ada peluang. Jangan kok ya nggak tarung-tarung kalau seperti itu ya. Kemudian yang penting sih itu ganjel umur itu ngaruh ditadah Mas, ganjel juga ditadah. Ayam itu dipukuli pulih walaupun ayam kita kalau kalah umur itu seperti itu Mas. Ayam yang sudah tua udah lot itu dipukuli cepat pulih. Belum kalau dia pengalamannya banyak udah menang berapa kali misalnya, kan kita juga nggak tahu tuh. Kadang kita nggak tahu musuh kita udah lot betul, jadi ayamnya udah ganjil bener, pukuli pulih. Nah, walaupun ayam kita mukul lebih keras dari ayam dia, tapi kalau pulih terus ya ayam kita yang muda bisa kalah tadah istilahnya. Kemudian ya usahakan kalau tuh jangan berbuat curang ya. Ya ada sih cara-cara untuk curang itu ada, nanti tak sampaikan di video selanjutnya. Cara-cara curang biar ayam kita bisa menang itu ada. Tapi istilahnya itu jangan. Kemudian apa ya? Nah, kalau di kontes ya itu beda lagi karena dia timbangan. Karena sifatnya kalau di kontes itu timbangan, ya kita harus bisa, itu kuncinya di perawatan. Kalau kontes kita yang pertama tetap kita lihat karakter dulu. Kalau kontes ya lihat karakter ayam kita. Misalnya ayam kita itu suka dengan ayam tinggi, jadi model narik atau ambles narik, atau ayam kita itu ayam kontrol, ayam teknik, jadi harus lebih tinggi. Nah itu kita harus lihat karakter. Kemudian yang kedua, kita harus menyesuaikan. Kalau bodonnya di timbangan, kita itu harus istilahnya itu mengurangi timbangan, tetapi pukulannya masih tetap keras. Itu kuncinya di situ. Jadi badannya agak berkurang, kurus, atau bukan kurus tapi agak keset. Misalnya di berat 3 kilo kita turunkan 28, tapi pukulannya masih ajek gitu. Itu kuncinya ya, petinju atau apapun itulah kuncinya di situ. Jadi kita aslinya ayam kita itu bertarung di bobot 3 kilo, tapi kita turunkan supaya di 28 misalnya, supaya lebih persaingannya lebih, peluangnya lebih besar menang. Tapi ya harus bisa memanage pakan yang berprotein tinggi, supaya walaupun badannya berkurang tapi pukulannya stabil. Nah, kalau misalnya banyak tuh ayam yang buat kontes itu dia memilih agak kurus, atau agak kecil tapi jingling, tapi pukulannya keras. Nah, tipe-tipe ayam kontes seperti itu rata-rata. Kalau enggak dia tipenya yang main bawah, narik, tapi dia cepat, meranggal cepat. Nah, kalau ayam kontes rata-rata seperti itu. Jadi ya berbeda lagi penanganannya. Kalau saya ya lebih susah karena harus mempermainkan timbangan.
menstabilkan pukulan dengan kondisi berat badan berkurang, pukulannya sama kerasnya. Biasanya ayam kalau disuruh dikurangi berat badannya, biasanya pukulannya berkurang, tapi itu harus stabil. Ya banyak sih cara-caranya, tapi ya seperti itulah. Jadi begitu cara nanding ayam di kontes ataupun di pro. Semoga teman-teman bisa terinspirasi atau bisa berbagi. Mungkin ada cara-cara yang bagus, bisa di-share di komentar. Intinya kalau nanding ayam ya jangan terlalu menyepelekan ayam lawan. Lihat ayam itu ganjel atau enggak. Rata-rata kita itu selalu menyepelekan ayam lawan sehingga dan menganggap ayam kita itu sudah di atas angin, rata-rata seperti itu. Ya istilahnya kita harus tahu kalau ayam itu kalau diadu kalahnya juga sama ayam kan begitu. Walaupun ayam kita unggul, kadang bisa juga kalah dengan ayam asor. Intinya tidak ada rumus yang pasti di sana. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, menghindari hal-hal yang mungkin kita anggap itu berat. Istilahnya kalau kita ayamnya muda kok lawan ayam ganjel ya berat. Kalau bisa ya sebaliknya, ayam kita yang ganjel dibuat muda supaya musuh ayam. Nah, itulah cara-cara supaya bisa menang istilahnya. Yang dicari adalah sebuah kemenangan karena. Nah seperti itu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa bersyukur, sehat selalu. Salam kukuruyuk dari Mbah Moglek Farm.